Kasus kematian Mirna Salihin yang telah selesai pada tahun 2016 silam kembali ramai diperbincangkan setelah ditayangkannya dokumenter Netflix berjudul High School Murder Coffee and Jessica Wongso. Udah tahu ke? Pada tahun 2016 silam, semua orang meyakini bahwa Mirna tewas diracun oleh sahabatnya, Jessica. Bahkan, Jessica juga udah divonis 20 tahun penjara atas dakwaan tersebut. Rob Smith, sang sutradara melalui film ini, berusaha mencari jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan seputar persidangan Jessica Wongso atas kematian sahabatnya, Mirna Salihin, yang sangat viral pada tahun 2016. Saking viralnya, kasus ini bahkan dijuluki The Trial of the Century dan disandingkan dengan kasus O.J. Simpson yang merupakan kasus kriminal paling terkenal dalam sejarah Amerika. Namun, bukannya menemukan jawaban, penonton malah dibuat ragu dengan hasil putusan sidang. Karena ternyata tidak ada bukti yang secara langsung menegaskan dakwaan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Sebenarnya, apa sih yang membuat kasus ini viral sampai diangkat menjadi sebuah film dokumenter? Keluarga almarhumah Mirna Salihin bisa dibilang menjadi faktor utama penyebab viralnya kasus ini. Edi Darmawan Salihin, ayah dari Mirna, adalah orang pertama yang mencurigai Jessica sebagai pembunuh anaknya. Sebagai ayah yang baru saja ditinggal mati anaknya, Edi membawa kasus kematian Mirna karena dirasa janggal. Ia berpendapat bahwa anaknya terlalu sehat untuk meninggal begitu saja dan mengatakan bahwa anaknya pasti dibunuh. Kasus ini juga dinilai rumit sekali karena memakan waktu persidangan 10 bulan lamanya hingga Jessica Wongso terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Selain itu, penggunaan racun sianida sebagai alat pembunuhan Mirna juga menjadi perbincangan yang hangat. Karena rupanya sianida punya sejarah panjang sebagai zat berbahaya, bahkan untuk ukuran dunia ilmiah sekalipun. Dan setelah kasus ini diangkat menjadi film dokumenter, kasus ini kembali viral karena ternyata ada banyak kejanggalan dalam proses persidangannya. Selama 1 jam 26 menit, penonton jadi dibuat bingung. Apa sebenarnya penyebab kematian Mirna? Apakah benar Jessica pembunuhnya? Kalau bukan Jessica, lalu siapa? Dan berbagai pertanyaan lain yang semakin mendekati akhir film semakin menggunung. Dah tahu ke? Karena film dokumenter ini, kematian Mirna karena kopi sianida ini pun menjadi trending topik di berbagai sosial media, termasuk di X atau yang dulu dikenal dengan nama Twitter. Salah satunya adalah tweet yang dibuat oleh akun dengan username @goodgan pada tanggal 1 Oktober 2023. Cuitannya ini berhasil menarik 3,4 juta pengguna hingga saat ini. Begini bunyi cuitannya. Banyak yang ngeluh, High School Jessica Wongso ini gak berani ngulik terlalu dalam. Justru Netflix mau ngasih tahu kita secara implisit betapa konyolnya seseorang dipaksa masuk penjara selama 20 tahun tanpa adanya ruang berbicara yang adil serta bukti yang sah secara hukum. Jujur setelah 45 menit pertama, gue udah mulai skip nontonnya karena teori konspirasi dan narasi liar yang kayaknya sengaja dibangun biar melebar kemana-mana. Gue nggak ngerti, insight sederhana kayak gini proses bantahannya bisa berhari-hari di persidangan. Gue lega Netflix berhasil memposisikan dokumenter ini lebih ke arah media dan alasan kenapa case ini bisa blow up. Sekali lagi, ngasih penjabaran implisit kenapa porsi cerita dari 3 orang yang potensi alibinya kecil justru nggak banyak dibahas. Closure yang sangat brilian dari Netflix. Coba perhatikan short atau scene ini. What do you think? Sistem peradilan yang seharusnya data versus data dibantah dengan praktek dukun-dukunan lawas yang relevansinya dipertanyakan. Scene ini cuma 2 menit tapi sukses bikin gue mual dan berhenti nonton. Dari cara mbak ini berretorika, gue ngerasa yang dia ceritain itu jujur.
Ujuk-ujuk bisa ngebahas baju dan zodiak di tengah persidangan tuh random banget dan hampir mustahil dikarang buat orang yang punya sentimen. Beda jauh sama kubu sebelah yang selalu maksa buat giring opini. Sebagai penutup, @goodgun menampilkan sebuah video yang berisikan wawancara ayah almarhum Mirna mengenai botol yang berisi racun sianida. Saya ada botolnya tuh yang dipakai. Botol yang dipakai untuk Racun kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak. Saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Kecil. Jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya itu industri saya segala jarang meleset. Kalau saya udah ngomong ini biasanya ya ini bukan dukun tapi saya tebak aja. Dan Bapak menduga seperti itulah botol yang Iya, digunakan. buktinya nanti lihat aja Jessica. Saya buktikan juga gitu. Yang tadi Bapak bilang dari Australia? Kita tidak lihat, tapi saya kok insting itu. Oke. Karena waktu saya tanya kepada ahli toksikologi, ini segini pas nggak? Pas. Nah itu saya kaget tuh. Wah, pas. Waduh, kalau gitu tebakan saya benar nih kali. Jumlah yang masuk yaitu 15 gram per liter air. Nah, yang ada di kopi Mirna itu 2,98 sekian lah begitu. Ya karena kan sedikit kan kalau di gelas, kalau bukan seliter. Tidak sampai seliter ya. Sekarang kalau mau ditanya, kenapa kata si Oto nih, kenapa kok di botol, ya? Ditampung ya di botol. Ya. Kenapa yang di gelas kagak ada? Nanti biarlah orang lapor yang menjawab. Saya cuma kasih sedikit aja ilustrasi. Lapor waktu menyita itu dari Tanah Abang kepada Polda, hanya dia cuma perantara bawa ke Polda. Itu saya juga nggak tahu yang Thread ini menimbulkan berbagai macam reaksi, mulai dari kritikan terhadap institusi peradilan seperti yang dituturkan oleh username @saleskambing dan @imanismu. Ada juga jadi curiga ke barista dan manajer cafe Olivier seperti username @huhudahere yang ternyata sebelum interview dengan pihak Netflix ketemu dengan ayah Mirna. Selain netizen, kalangan artis juga tidak mau kalah. Selebriti yang punya channel YouTube dengan subscriber jutaan berlomba-lomba mengundang tokoh yang terlibat dalam kasus sianida ini. Seperti Deddy Corbuzier yang mengundang Otto Hasibuan, pengacara dari Jessica Wongso. Video ini menjadi yang pertama mengundang pihak terkait kasus sianida setelah Ice Cold rilis dan meraih banyak perhatian. Yang saking kontroversialnya, sampai ada part yang dihapus atas permintaan Otto karena yang disebut masih aktif. Dan juga Prof. Edward Omar Syarif SHM Home, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ditanya Deddy, apakah Jessica Wongso adalah pembunuhnya? Dia menjawab dengan yakin bahwa memang benar Jessica pelakunya. Lalu ada Denny Sumargo yang turut mengundang Prof. Edi dan Sandi Handika, jaksa penuntut umum. Di sini Sandi menjelaskan mengenai sampel cairan lambung yang diambil 70 menit setelah Mirna meninggal. Katanya bukannya tidak ada sianida, tapi sampel cairannya tidak cukup untuk melakukan pengujian. Dr. Richard Lee yang mengundang Dr. Jaya Suryaatmaja, sama seperti pernyataannya di film, Dr. Jaya mengatakan bahwa tidak ada sianida di dalam tubuh almarhum Mirna, kecuali di lambung sebanyak 0,2 mg, yang saat itu diotopsi setelah 3 hari diawetkan. Penemuan sianida ini menurut Dr. Jaya bukan disebabkan karena kopi yang diminum saat sebelum meninggal, namun bisa saja karena penyebab lain, yaitu tubuh Mirna yang mulai mengalami pembusukan. Serta Karni Ilyas yang mengundang Edi Darmawan Salihin, ayah almarhum Mirna. Di sini Edi mengatakan untuk tidak percaya apa yang dinyatakan oleh Netflix. Banyak kebohongan yang ditayangkan pada film dokumenter itu. Salah satunya adalah masalah mayat almarhumah Mirna yang katanya tidak diotopsi. Kalian sendiri udah nonton film dokumenter ini?
Kalau belum, nontonlah dan bergabung bersama orang-orang dalam kebingungan memecahkan misteri kematian Mirna Salihin ini. Sekian dari saya, jangan lupa nonton terus program Dah Tahu Ke. Yuk kita sama-sama cari tahu. Hanya di Melayu TV, kita serumpun.